Jumpa lagi dengan saya Sugeng Pambudi, CGP Angkatan 8 dari SDN Widodaren 3, Kecamatan Gereh, Kabupaten Ngawi. Kali ini saya dan rekan saya bersama Ibu PP akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Bu Sudarningsih SPD yang luar biasa dan Ibu Lasih Purwanti yang juga sangat-sangat luar biasa. Mari kita ikuti percakapan kami dengan Ibu Ning bersama didampingi dengan Ibu Lasih Purwanti. Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, keluarga Juga sehat. alhamdulillah. Berarti tetap semangat ya Bu Ning ya. Harus itu. Begini Bu Ning, kemarin kita kan sudah melakukan berbagai rangkaian supervisi akademik, ada percakapan pra-observasi, ada observasi kemarin. Nah sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi yang kemarin belajar itu. Nah rangkaian itu proses percakapan itu dinamakan adalah coaching. Coaching itu percakapan antara coach dengan kuci. Coachnya saya sekarang, kucinya Ibu Ning. Nah, dalam coaching itu ada salah satu prinsip Bu Ning, yaitu prinsipnya kemitraan. Nah, Kerjasama berarti. kerjasama, betul sekali, Jos. Betul sekali, kemitraan. Jadi antara coach dan kuci, antara saya dan Bu Ning itu tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jadi sama-sama setara. Kita belajar, kalau dinamakan ya teman curhat lah. Ya, teman curhat, mungkin ada masalah bisa diutarakan. Jadi saling terbuka. Jadi kalau mungkin nanti ada catatan dari saya, ya jangan dibilang Pak Sugeng menggurui ya. Jadi itu untuk evaluasi saja supaya kita semuanya lebih baik. Sekarang kita melaksanakan percakapan pasca observasi ini dengan tujuan untuk apa itu Bu? Mengevaluasi atau menganalisis kemarin waktu Ibu melaksanakan pembelajaran. Apa yang mungkin Ibu lupa, apa mungkin yang menurut Ibu kurang, itu dievaluasi sehingga nanti kedepannya akan lebih baik. Intinya untuk meningkatkan profesionalisme guru ya Bu ya. Jadi kemarin sudah melaksanakan observasi, melaksanakan pembelajaran, dan apa itu Ibu sudah menjelaskan tentang apa pengembangan yang Ibu yang akan laksanakan, yaitu tentang keaktifan siswa, pengelolaan kelas, penerapan pembelajaran budaya positif berdiferensiasi dan KSE, metode pembelajaran diskusi, serta tahapan yang sudah dipersiapkan yaitu membuat perangkat pembelajaran, sudah ya Bu ya, menyiapkan media yang digunakan, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan yang direncanakan. Sebelum sampai ke situ tak tanya dulu Bu, mungkin kemarin waktu observasi itu perasaan Ibu gimana pun, apa mungkin agak grogi apa gimana? Awalnya itu juga gugup Pak, orang kita biasanya mengajar itu sendiri dari kelas, terus sekarang diamati dengan teman sejawat, apalagi kan istilahnya mengajarnya bersama dengan teman ya, biasanya sendiri. Terus lama-lama itu juga mengalir dengan sendirinya seperti itu. Bisa untuk menguasai aktivitasnya di dalam kelas seperti itu Pak. Memang mungkin seperti itu dulu saya juga, kalau apa itu namanya mengajar terus ada rekan gurunya lewat saja itu dedek, apalagi ditunggu ya. Tapi lama kelamaan nanti tidak, dan itu untuk kebaikan kita semua. Ya, namanya itu supervisi akademik. Nah, sekarang kita sampai ke pengembangan tadi, pengembangan yang ingin dicapai tadi. Mungkin
apa sudah pembelajaran kemarin itu sudah terlaksana atau belum menurut Ibu dari mungkin yang ingin Anda capai dari pengembangan Kalau menurut saya Pak Agung, yang kemarin sudah saya praktekkan di dalam kelas itu area pengembangan saya itu sudah mengangkat keaktifan siswa, terus diferensiasi, KSE, penerapan pembelajaran budaya positif juga ada, pengelolaan kelas sudah ada. Mungkin ada yang ada kendala sedikit mungkin ya untuk anak-anak kelas 1. Dan habis itu ya metode yang saya gunakan di dalam kelas itu adalah metode diskusi seperti ini. Untuk tahapan-tahapannya juga sudah saya laksanakan dari membuat perencanaan, menyiapkan media, juga kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan rencana yang saya buat. Kalau mungkin dibuatkan skala gitu ya, skala mungkin 1 sampai 10 aja lah biar enak. Nanti kalau tengah-tengahnya menilai diri sendiri ya, sendiri. Jadi 1 sampai 10 itu kira-kira posisi Ibu pada pencapaian pembelajaran itu di posisi angka berapa? Kalau posisi itu saya merasanya di Apa? angka Penuh? belum Pak itu Iya. belum Bapak sejak kan di angka 8 lah. Ya. Angka 8. Berarti mungkin masih ada yang belum pas atau ada kekurangan sedikit ya Bu. Belum betul. bisa sampai 10 gitu. Betul. Menurut Ibu kekurangannya mungkin ada kekurangan, ada yang belum. Mungkin ada sebagian anak yang Iya. kelas 1 Pak Iya, itu betul. mungkin ada yang belum bisa fokus. Jadi masih ada yang melihat ke temennya, ada yang berlari ke sana ke sini mungkin seperti itu. Ada juga dengan kurikulum yang terbaru ini kan kita tidak bisa untuk menekan anak untuk bisa ayo anak dipaksa seperti tidak bisa. Jadi kurang fokusnya untuk ke saya itu mungkin kekurangan saya itu. Nah, mengapa hal itu terjadi? Jadi anak itu kok kurang fokus, anak kok masih jalan-jalan sendiri, itu mungkin ada hambatan atau gimana? Karena karakter serta ini apa namanya kebutuhan anak itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa sama untuk anak tipe A dan anak tipe B itu membutuhkan kebutuhan yang berbeda. Betul sekali. Betul. Iya. Jadi kadang ada anak yang pinter dalam hal ini. Jadi anak yang keterampilannya itu berbeda. Dia sukanya yang menanam atau sukanya dengan main balok. Iya. Ada yang mau mengamati fokus ke pembelajaran di depan itu juga ada. Itu yang mungkin kendalanya di situ. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali ya Bu. Jadi Yes, menurut iya. apa itu anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Ini ada seperti catatan dari Pak Sugeng dari Perhubungan. Tapi prinsipnya tadi Motivasi saya. kemitraan ya Bu ya. Iya. Jangan sampai Betul. Pak Sugeng kok menggurui, jangan sampai itu. Iya. Siswa kita mengharapkan siswa itu untuk apa itu bisa kelak menjadi pemimpin semuanya. Kan kemarin pada saat pembelajaran kan latihan memimpin doa itu kan masih ditunjuk hanya berfokus pada satu ketua kelas. Nah itu sebaiknya bagaimana? Jadi yang tadi yang Ibu bicarakan apa itu kekurangan tadi sebabnya apa dan anak yang harus besok kalau ada diharapkan menjadi pemimpin itu ke depannya Ibu bagaimana untuk mengatasi hal yang seperti tadi kekurangan dan kepemimpinan Mungkin yang saya lakukan ke depannya itu mungkin berdoa itu bergantian Mbak. Jadi bisa dengan cara dilakukan dengan menggunakan nomor absen ya itu atau dengan personil urut abjad nama. Jadi tidak harus berfokus pada satu anak yang setiap harinya namanya doa itu aja. Terus yang keduanya waktu mungkin kadang kan anak tidak mau untuk ditunjuk dengan atas nama itu. Iya. Jadi ada disiasati Iya, menggunakan apa namanya kartu huruf itu bisa di yang itu huruf apa dari pancing. Oh ini bisa begitu. intinya harus sabar ya di kelas bawah. Iya itu tentunya. Jadi pembelajaran dari hati-hati. Iya. Terus mungkin komitmen Ibu atau apa untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran
belum belum pas menurut ibu itu kapan satu bulan lagi atau mungkin besok harus kita mulai Sesegera mungkin Pak Iya. Ugo. Jadi kita sebenarnya sudah mendapatkan ilmu dari Pak Ugo ya. Mungkin Iya. masukan dari Pak Ugo, kekurangan saya sesegera mungkin akan saya benahi untuk pembelajaran ke depannya dan memotivasi saya juga Pak Ugo ini untuk saya lebih ke depannya dengan memperhatikan anak lebih fokus dalam pembelajaran yang saya ajarkan dalam kelas. Jadi kesimpulannya itu ya, jadi kesimpulannya ibu sudah menemukan mungkin yang kekurangan atau hal-hal yang masih lupa akan apa bisa mengatasinya, bagaimana cara mengatasinya, lalu komitmen kapan akan mulainya itu sudah berkomitmen. Jadi kalau begitu percakapan kita sudah selesai, luar biasa bening sampai akhir percakapan apa itu luar biasa intinya untuk menuntun dan membimbing, apalagi anak kelas rendah, anak kelas saya itu dibutuhkan kesabaran. Saya memotivasi tetap ibu sabar, semangat sabar. Sama Ya. juga buat Pak Ugo, semangat juga. Terima Sampai kasih. jumpa di lain hari Pak Ugo. Terima kasih Bu Neng. Sama-sama Pak Ugo. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Bu Lasih percakapan kami dengan Puji. Mohon kami diberikan umpan balik dari Ibu PT Bu Lasih. Terima kasih Pak Sugeng yang sudah melaksanakan praktek coaching dengan begitu luar biasa. Betul-betul berhasil panjenengan sukses di dalam melaksanakan praktek coaching bersama coachnya yaitu Ibu Ning juga yang luar biasa. Sangat-sangat bagus. Sebelum saya lanjutkan untuk memberikan umpan balik Pak Sugeng, coba saya akan menanyakan untuk refleksi diri dari latihan coaching ini tadi Pak Sugeng. Saya akan berikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini tadi Pak Sugeng? Adanya keterbukaan antara saya dengan Bu Neng, antara coach dengan Puji, maksudnya keterbukaan. Sama. Jadi kalau Buning ada mungkin masalah dan saya mungkin ada catatan sudah saya berikan atau saya kasih tahu sama Puji. Oh begitu ya. Jadi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini tadi, adanya keterbukaan antara coach Pak Sugeng dan coachi Ibu Neng, begitu nih. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Sugeng, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Pak Sugeng? Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu perlu ditingkatkan lagi agar supaya menggali si Puji tadi lebih bisa memahami mungkin apa yang menjadi permasalahannya. Oh, begitu. Ya. Jadi kekurangannya Pak Sugeng masih merasa belum bisa maksimal di dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi, kepada Ibu Neng, sehingga belum bisa menggali potensi yang maksimal. Apa yang menjadi masalah dari Bu Neng itu belum bisa panjenengan gali secara maksimal begitu nih. Lalu kira-kira apa yang akan Bapak lakukan kalau merasa Pak Sugeng, aduh saya itu Bu Lasih belum bisa memberikan pertanyaan berbobot, kira-kira apa yang perlu dilakukan Pak Sugeng? Ya, untuk kedepannya saya harus perlu belajar lagi. Oh, perlu belajar, berlatih begitu Pak ya, baik. Lalu pertanyaan berikutnya Pak Sugeng, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh pada saat sebelum dan
pada saat melakukan coaching. Jadi bisa fokus, bisa hadir sepenuhnya pada sebelum dan saat melakukan coaching, Pak. Gini Bu, tetap kita harus berusaha untuk menghadirkan secara penuh, fokus, mendengarkan dalam percakapan antara percakapan kita yang terutama apa yang dikeluh kesahkan si Puji. Jadi kita harus hadir penuh, fokus terhadap apa yang dijelaskan atau apa yang diutarakan oleh si Puji. Oh, harus bisa-bisa sepenuhnya hadir penuh, mendengarkan dengan baik apa yang dikeluhkan, apa yang menjadi masalah dari Ibu Neng, begitu ya Bapak ya. Ya jadi supaya fokus. Nah kalau tiba-tiba Pak, aduh gimana istri saya ya di rumah? Bagaimana Pak itu Pak untuk mengatasi begitu itu Pak? Saat sekarang kan istri Bapak sedang sakit. Terus kalau tiba-tiba nyut gitu ingat istri, bagaimana agar Bapak itu bisa hadir lagi sepenuhnya untuk mendengarkan apa yang diutarakan oleh Bu Neng? Kira-kira bagaimana Pak ya? Ya mungkin namanya manusia itu pasti ada berubah juga. Karena kita juga harus bisa mengendalikan diri kita sendiri dengan baik ya. Intinya ya harus segera kembali ke fokus awal. Jadi lupakan dulu, pasrahkan saja kepada Tuhan. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk istri saya juga. Lalu kembali lagi fokus. Luar biasa, ternyata betul-betul profesional ya Pak Sugeng ini. Jadi ya kita namanya istri ingat ya tetap ingat Bu. Tapi saya pasrahkan ke Allah. Saya harus bisa kembali ke tujuan awal saya. Apa aktivitas saya sekarang sedang melakukan coaching bersama Ibu Neng. Luar biasa, bagus sekali. Oke, lalu ini pertanyaan refleksi diri yang terakhir Bapak Sugeng. Apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan dari proses coaching ini Bapak? Terutama saya akan selalu berlatih dengan rekan sejawat dan belajar. Mungkin belajar itu bukan cuma dari satu orang, jadi banyak referensi, mencari di mungkin internet, Google, YouTube dan rekan-rekan CGV lainnya untuk minta ilmu untuk belajar agar supaya kemampuan saya nanti akan lebih baik, akan menjadi lebih baik. Oh begitu ya, jadi intinya Bapak akan terus belajar, entah itu belajarnya lewat rekan sejawat, entah kita buka YouTube dan berbagai sumber begitu ya, untuk meningkatkan kemampuan coaching Pak Sugeng agar lebih maksimal lagi di dalam mempraktekkan aktivitas coaching begitu ya Pak ya. Oke, baiklah Pak Sugeng, untuk pertanyaan refleksi dari Pak Sugeng cukup itu. Akan saya lanjutkan ke umpan balik lagi Pak. Begitu panjenengan sudah betul-betul luar biasa Pak, meskipun saya tahu keadaan Pak Sugeng itu sekarang itu di keluarganya sedang ada masalah karena istri sedang menderita sakit sudah lama Pak ya. Tetapi alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 20 Oktober Pak Sugeng bisa melaksanakan praktek coaching ini dengan baik, dengan luar biasa. Kalau saya lihat di sini tadi Pak Sugeng itu sudah melaksanakan 3 prinsip yang perlu diperhatikan saat melakukan coaching. Yang pertama yaitu kemitraan. Tadi sudah disampaikan Bu Neng, jangan merasa kalau saya itu akan begini-begini Bu ya, kita sebagai rekan sejawat aja, kita mitra, betul ya, diutarakan oleh Pak Sugeng ya. Ya tadi tujuan juga ya di dalam kemitraan ini, tujuan juga sudah disampaikan tadi, begini sudah tadi ada ya. Lalu tadi Pak Sugeng juga berusaha, saya tidak menggurui Bu Neng, saya tidak akan memberikan nasihat-nasihat,
saya tidak berusaha untuk menggurui begitu. Tadi juga ada diutarakan oleh Pak Sugeng. Lalu prinsip dari coaching yang kedua mungkin Pak Sugeng masih ingat ya Pak ya, setelah kemitraan. Oh iya betul, proses kreatif itu ya. Proses kreatif di sini terjadi percakapan dua arah. Tadi saya lihat di sini juga rekan sejawat tadi begitu digali oleh Pak Sugeng, meskipun pertanyaan dari Pak Sugeng tuh menurut Pak Sugeng saya belum begitu berbobot Pak Bu pertanyaan saya, tapi nyatanya juga sudah keluar permasalahan dari Ibu Ning, katanya belum bisa maksimal tadi dalam pembelajaran tadi. Tentang apa tadi Bu Ning? Belum maksimalnya tadi di dalam mengajarkan di fokus anak-anaknya. Iya, itu tadi begitu ada masalah begitu Bu Ning langsung banyak bicaranya. Memang itu di dalam coaching itu yang baik itu memang coachingnya yang harus lebih banyak berbicara. Iya, itu tadi sudah saya amati Ibu Ning sebagai coach sudah banyak bicaranya dari hati. Oh iya, keluhan dari hati langsung muncul dengan sendirinya begitu ya Ibu Ning ya. Itu tadi karena kepandaian juga dari sikut Bapak Sugeng. Tadi saya perhatikan, saya amati Bapak Sugeng juga mendengarkan dengan baik. Setelah Ibu Ning menjawab, itu Pak Sugeng lalu mengulang, merangkum apa jawaban dari Bu Ning lalu diutarakan lagi. Itu proses kreatifnya seperti itu tadi. Itu sudah terlihat Pak Sugeng tadi, betul. Lalu pertanyaan yang digunakan Pak Sugeng tadi juga sudah merupakan pertanyaan yang berusaha untuk menggali masalah dari Ibu Ning. Itu yang merupakan proses kreatif. Prinsip coaching yang kedua juga sudah tampak di sini tadi. Lalu untuk prinsip coaching yang ketiga Pak Sugeng? Potensi. Oh iya, memaksimalkan potensi ya. Tadi percakapan yang menghasilkan tindak lanjut tadi juga ada. Ini lalu tindak lanjutnya bagaimana Bu Ning? Kalau merasa anak-anak belum fokus begitu ya. Tadi saya sudah tampak di situ itu memaksimalkan potensi. Tindak lanjut ini tadi juga bukan dari Pak Sugeng, kalau begitu Bu Ning harus begini-begini, tidak. Tadi juga dari Ibu Ning sendiri. Lalu tadi juga percakapan itu tadi ditutup dengan suatu kesimpulan, yang mana kesimpulan tersebut juga dari Ibu Ning sebagai coach ya, sebagai rekan sejawat Pak Sugeng. Jadi bukan kesimpulan tadi dari Pak Sugeng, sudah tampak di sini tadi bahwa kesimpulan itu ada atau dimunculkan sendiri kesimpulan itu dari Ibu Ning sebagai coach. Lalu untuk alur yang digunakan dalam praktek coaching ini tadi sudah tampak juga bahwa Pak Sugeng tadi menggunakan alur apa Pak Sugeng? Alur Tirta ya, alur Tirta. T yang pertama yaitu Pak Sugeng Menyampaikan tujuan ya. Proses coaching di sini tadi sudah ada tujuan coaching. Tadi Pak Sugeng kan sudah menjelaskan ya tujuan coachingnya tadi apa Pak Sugeng tadi? Untuk mengevaluasi proses observasi. Oh, mengevaluasi dari proses observasi ini. Jadi bukan berusaha saya akan menilai Bu ini, tidak. Betul sekali ya. Tujuannya itu. Jadi alur Tirta yang pertama yaitu tujuan itu tadi ya. Lalu alur Tirta yang kedua yaitu apa Pak Sugeng? Tirta. Dan identifikasi ya, betul ya, identifikasi. Di sini tadi juga sudah tampak meskipun belum maksimal Pak Sugeng dalam memberikan pertanyaan berbobot, tetapi tadi sudah ada sebagian dari pertanyaan yang berbobot dari Pak Sugeng sehingga bisa menggali, mengidentifikasi
dari Ibu Ning. Tadi merasa, aduh Pak, saya belum maksimal di dalam mengajar. Belum maksimalnya bagaimana tadi Ibu Ning? Ya, anaknya kurang fokus dalam pembelajaran di dalam kelas gitu. Jadi saya kan sebagai mitranya Pak Sugeng ya, bagaimana ada solusi seperti itu bagaimana seperti itu. Oh iya, jadi Pak Sugeng bisa memberikan pertanyaan begitu. Lalu coachingnya Ibu Ning tadi sudah bisa mengidentifikasi dari masalah-masalah panjenengan sendiri. Itu alur tirta yang kedua, yaitu identifikasi. Lalu yang ketiga R-nya Pak, rencana aksi. Ya, rencana aksi sudah dimunculkan coaching tadi. Oh, kalau begitu nanti saya akan begini ya. Rencana aksi panjenengan tadi akhirnya akan bagaimana Bu Ning? Dengan melihat anak-anak nggak fokus dan sebagainya, lalu rencana kedepannya kan untuk anak yang tidak memimpin kan cuma satu anak saja yang fokusnya. Jadi ini dengan cara biar bergantian dalam berdoa dengan cara diambil abjadnya atau dia menggunakan metode nama awal seperti itu tadi. Oh ya, jadi biar melatih anak-anak itu nantinya bisa jadi pemimpin juga Pak ya. Jadi entah itu berani Bu. Iya, entah itu udah anak dari kalangan yang bagaimana saja, dari status sosial yang bagaimana saja, tetap nantinya diarahkan nantinya bisa menjadi pemimpin. Nah, trik-trik yang digunakan oleh Ibu Ning tadi dengan cara bergilir ya, karena kalau nanti ditunjuk mungkin anak-anak ada yang tidak mau malu-malu karena merasa ini sudah pas jadwal saya ya, saya ditunjuk Ibu Ning harus mau. Luar biasa, bagus sekali dari coachingnya juga untuk membuat nantinya anak itu berani mengungkapkan isi hati, berani berbicara, karena biasanya Pak ya sampai sekarang pun sudah menjadi pejabat banyak berbicara di depan massa, di depan umum itu aja masih takut-takut, masih minder. Kalau makanya dengan adanya kurikulum merdeka itu anak-anak dari dini sudah dilatih juga untuk menjadi seorang pemimpin, berani berbicara di depan umum. Baik, lalu kita lanjutkan Pak Sugeng, alur tirta yang terakhir tadi tanggung jawab. Oh, tanggung jawab. Ya tanggung jawab. Di sini coachingnya diberi tanggung jawab oleh ikut. Ya, kalau begitu kapan ini nanti Bu Ning akan segera mempertanggungjawabkan komitmennya Bu Ning bagaimana? Komitmennya tadi bagaimana? Sesegera mungkin. Oh, sesegera mungkin akan melaksanakan. Luar biasa percakapan coaching, praktek coaching pada hari ini Jumat 20 Oktober 2023 yang mana itu Bapak Sugeng, coachingnya Ibu Ning luar biasa. Panjenengan saya akui sip jempol dua Pak Sugeng. Terima kasih sudah berhasil Pak Sugeng. Ya. Demikian tadi serangkaian proses dari percakapan pasca observasi. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam semangat.